Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Tristiawan di sini akan mempresentasikan identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Latar belakang: kota mengalami pertumbuhan dan transformasi fungsi lahan. Kedua, proses transformasi sering menjadi persoalan di dalam masyarakat karena ketidaksesuaian pembangunan dengan rencana tata ruang dan wilayah. Ketiga, transformasi mengikuti tahap penetrasi, invasi, dominasi, dan suksesi. Proses transformasi menurut Doxiadis. Pertama, penetrasi. Fungsi baru mulai menerobos ke dalam fungsi yang homogen. Kedua, invasi. Sebuah fungsi baru lebih besar, tetapi fungsi lama masih ada. Ketiga, dominasi. Proporsi fungsi baru mulai mendominasi secara signifikan. Keempat, suksesi. Pergantian total dari fungsi lama ke fungsi yang baru. Masalah utama guna lahan Kota Bandung. Ketidaksesuaian guna lahan sangat berpengaruh terhadap kehidupan penduduk. Pertama, alih fungsi lahan tidak terkendali. Kedua, tekanan pembangunan mengubah struktur ruang. Ketiga, tidak sesuai rencana tata ruang. Dan keempat, dampak negatif dalam berbagai aspek kehidupan. Dampak negatif transformasi lahan perkotaan. Pertama, sosial budaya. Perubahan tata nilai dan interaksi antar penduduk akibat pergeseran fungsi ruang. Kedua, ekologi. Penurunan kualitas lingkungan, berkurangnya ruang terbuka hijau, dan peningkatan risiko bencana. Ketiga, ekonomi. Perubahan drastis harga lahan dan distribusi keuntungan yang tidak merata. Keempat, struktur kota. Perubahan pada bentuk fisik dan pola hierarki pusat kegiatan kota. Tujuan survei ini adalah mengkaji kesesuaian antara guna lahan yang ditetapkan dengan kegiatan yang berkembang. Sasaran survei. Pertama, diidentifikasinya karakteristik guna lahan di Kota Bandung. Kedua, diidentifikasinya karakteristik variasi kegiatan dalam suatu guna lahan di Kota Bandung. Ketiga, diidentifikasinya karakteristik kegiatan yang berkembang di dalam guna lahan di Kota Bandung. Keluaran yang diharapkan. Laporan hasil survei yang siap pakai untuk tahapan perencanaan kota selanjutnya. Keluaran yang diharapkan. Laporan hasil survei yang siap pakai untuk tahapan perencanaan kota selanjutnya. Lokasi penelitian. Area di Kota Bandung. Cakupan dibagi dalam 6 wilayah pengembangan dengan ciri kepadatan tinggi, alih fungsi cepat, tekanan ruang yang signifikan. Karakteristik guna lahan di Kota Bandung didominasi bangunan pemukiman kota sebesar 45,69%, diikuti perkebunan lain 10,44%, dan yang paling kecil adalah bangunan non-pemukiman sebesar 5,26%. Variasi kegiatan. Pertama, perumahan. Berupa usaha rumahan berupa UMKM, laundry, toko kecil. Kedua, koridor jalan, perdagangan dan jasa intensif. Ketiga, industri ringan, tersebar di area pemukiman. Keempat, aktivitas di pusat kota, aktivitas campuran. Kesesuaian dan ketidaksesuaian guna lahan dengan kegiatan. Wilayah pengembangan 1, yang seharusnya untuk perumahan terbangun toko kuliner, tidak sesuai. Wilayah pengembangan 2, untuk komersil, berjalan jasa dan perdagangan, sesuai. Wilayah pengembangan 3, industri, berjalan untuk pergudangan, sesuai. Wilayah pengembangan 4, yang seharusnya untuk wisata dan komersil, terbangun bangunan hotel, menggeser pemukiman, tidak sesuai.
Proses transformasi pada guna lahan Kota Bandung. Pertama, penetrasi usaha kecil masuk area perumahan. Kedua, invasi pertumbuhan komersil di zona residensial. Ketiga, dominasi koridor berubah total menjadi komersil. Keempat, suksesi fungsi lama tergantikan sepenuhnya oleh fungsi yang baru. Kesimpulan dan syarat. Transformasi Doxiadis terbukti dari guna lahan Kota Bandung yang mengalami 4 tahap. Pertama, tidak sesuai rencana tata ruang dan wilayah. Kedua, penyimpangan pemanfaatan ruang masif. Ketiga, perlu intervensi. Dan terakhir, keempat, diperlukan aksi kebijakan dan fisik. Demikian presentasi karakteristik guna lahan di Kota Bandung. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.